Selamat siang Pak Ledi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas negatif pada PT HI pada Das Citarum. Berikut anggota kelompok kami, outline presentasi kami. Apa yang menyebabkan kasus ini yaitu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha PT HI sehingga didenda sebesar 12 miliar. Siapa yaitu PT HI? Hawari Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil, knitting, dan garment. Nah, menurut putusan pengadilan, PTHI ditetapkan bersalah pada 26 Februari 2020. Kenapa? Pembuangan limbah yang kurang baik dari kegiatan usaha tekstil. Sehingga mencemari lingkungan hidup di mana yaitu di daerah Jalan Anjung, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Haunya dengan memiliki jumlah sekitar 1.000 karyawan dengan kegiatan usaha berupa knitting sekitar 400 ton, 120.000 dan 8.000 DZ per bulan. Lokasi dekat daerah aliran Sungai Citarum, PTHI memilih membuang sebagian limbah usahanya ke lokasi terdekat dengan opsi termurah dan termudah untuk membuang limbahnya. Akan tetapi pemerintah mengetahui hal tersebut dan mereka didenda sebesar 12 miliar. Kegagalan pasar adalah situasi di mana pasar gagal dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien. Nah, di buku ada dua contoh penting mengenai kegagalan pasar, yaitu adalah eksternalitas dan kurangnya informasi. Eksternalitas bisa negatif jika tindakan suatu pihak itu membebankan biaya kepada pihak lainnya. Nah, dalam hal ini kami melihat adanya eksternalitas negatif di kasus PT HI ini sebagai contoh kegagalan pasar yang tepat, yaitu ketika PT HI itu membuang limbah mereka, yaitu limbah tekstil dan juga garmen, ke Sungai Citarum. Nah, sungai itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Namun, semakin banyaknya pencemaran dan perusakan lingkungan, akibatnya aktivitas masyarakat di sana itu semakin berkurang. Nah, jika perusahaan itu tidak memperhitungkan biaya eksternal ini, akibatnya perusahaan bisa memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit produk mereka, dan akibat lainnya adalah munculnya unnecessary social cost lainnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marginal cost of PT HI. Pengadilan Negeri Jakarta memutus PT HI melakukan pencemaran das di Sungai Citarum. Sungai Citarum sendiri diklaim menjadi sungai terkotor di dunia. Bukan tanpa alasan, Sungai Citarum ini memiliki kandungan bakteri coliform feces 5.000 kali standar minimum kesehatan. Lalu kandungan aluminium dan besi juga di atas rata-rata. Kandungan kimia ini tentu saja disebabkan oleh pabrik. Akibat dari tercemarnya Sungai Citarum ini, banyak orang yang menderita dermatitis, ruam otak, asal usus, keterlambatan perkembangan anak, gagal ginjal, bronkitis kronis, dan indikasi kenaikan jumlah penyakit tumor secara signifikan. Dengan dampak yang luar biasa ini, tentu saja menjadikan PT HI contoh dari kasus eksternalitas negatif, karena dampak negatif yang telah disebutkan di atas membuat marginal social cost yang ditanggung tidak sebanding dengan marginal social benefit yang dihasilkan oleh PT HI. Di sini saya akan melanjutkan dengan topik indikator grafik. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa hanya PT HI yang membuang limbah produksinya. Nah, PT HI ini hanya memikirkan maximizing profit, di mana kita bisa melihat price dengan marginal cost, tanpa memikirkan dampaknya bagi lingkungan. Lalu, produksi yang dilakukan oleh PT HI ini menimbulkan eksternalitas negatif. Nah, di sini ada kurva MAC atau marginal external cost-nya itu dihasilkan dari kenaikan biaya yang dikenakan secara eksternal, karena satu atau lebih perusahaan meningkatkan output sebesar 1 unit. Nah, kita bisa melihat dari sudut pandang sosialnya. Nah, perusahaan yang memproduksi terlalu banyak output, maka banyak juga limbah yang dihasilkan. Lalu di sini tingkat output efisien itu bagaimana? Tingkat output efisien itu di mana price itu sama dengan marginal social cost, di mana marginal social cost itu dihasilkan dari marginal cost ditambah marginal external cost. Nah, pada output kisar itu merupakan tingkat output yang efisien bagi perusahaan, ataupun di sini PT HI ya. Jadi karena hanya kita mengasumsikan satu pabrik yang membuang limbah ke sungai, jadi harga pasar produk tidak berubah. Namun perusahaan memproduksi terlalu banyak output, kita bisa lihat di kisar 1, dan menghasilkan terlalu banyak limbah. Lalu kita menguranginya ke kisar, jadi limbah yang dikeluarkan itu berkurang sehingga eksternalitas negatifnya itu berkurang juga. Itu. Pada grafik ini diasumsikan bahwa semua pabrik tekstil dan garmen membuang limbahnya ke sungai. Profit maximization akan didapat ketika memproduksi pada P1 dan Q1, namun akan menyebabkan inefisiensi ekonomi karena output yang diproduksi semakin banyak dan pencemaran lingkungan akan meningkat, serta adanya agregat social cost yang harus dibayarkan sebesar pada segitiga pada gambar ini. Sementara jika industri menempatkan harga pada P-star dan output pada Q-star, maka akan menghasilkan output yang efisien secara sosial, walaupun keuntungan setiap perusahaan akan mengalami penurunan. Selanjutnya, saya Merlin dan saya akan melanjutkan ke bagian 4, yaitu tentang evaluasi eksternalitas apakah masih ada atau tidak.
Nah, seperti yang kita ketahui, PT HI dikenakan biaya ganti rugi sebesar 12 miliar oleh pengadilan negeri. Nah, karena perusahaan ini dikenakan biaya ganti rugi tersebut, perusahaan akan mengurangi produksinya sehingga kurva supply perusahaan akan bergeser ke kiri menjadi sama dengan kurva MSC. Karena bergeser kurva tersebut, kurva supply ke kiri sehingga menjadi sama dengan MSC, deadweight loss atau seperti yang kita lihat di sini ada segitiga kuning akan hilang dan perusahaan akan berproduksi di Q-Star. Oleh karena itu, dengan pengenaan biaya ganti rugi ini, eksternalitas negatif menjadi hilang. Berikutnya kita masuk ke solusi untuk PT HI. Untuk solusi yang pertama, PT HI harus menjalani tuntutan karena PT HI telah dituntut dengan menerima gugatan tuntutan oleh KLHK RI di Pengadilan Negeri. Kemudian kedua, PT HI bisa bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi kepada negara sebesar 12 miliar rupiah. Dalam teori mikroekonomi ini disebut sebagai emission fee. Dan yang solusi terakhir, PT HI dapat mengelola dan mengurangi limbah ke depannya. Dengan PT HI mengelola limbah tekstil dan garmen dan limbah B3 sesuai dengan kebijakan dan standar limbah oleh KLHK RI. Dan juga terakhir, dapat mengurangi tingkat produksi sehingga dapat mengurangi limbah. Sehingga kedepannya PT HI tidak mengalami masalah eksternalitas negatif yang dapat merugikan pihak lain dan pihak pelaku.